Bank Indonesia Wilayah 4 Jawa Timur menghimbau masyarakat agar mewaspadai maraknya peredaran uang palsu menjelang hari raya dan saat pemilu presiden rawan terjadi. Hal ini juga akibat peredaran uang palsu selalu meningkat setiap tahunnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah 4 Jatim, Hamid Ponco, menilai peredaran uang palsu pada tahun 2014 mengalami kenaikan jika dibanding dengan tahun 2013, tetapi tetap mampu diatasi. Menurut data BI pada Januari 2014, jumlah peredaran uang palsu yang ditemukan mencapai 11.720 lembar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 9.746 lembar. Bahkan meningkat bila dibandingkan Januari 2012 yang jumlahnya 7.696 lembar. Untuk mewaspadai hal ini, pihaknya akan melakukan pengawasan di sejumlah pasar tradisional yang menjadi alat transaksi paling mudah terhadap peredaran uang palsu. Nanti akan terjun ke pasar-pasar untuk melakukan sosialisasi bagaimana cara mereka bisa mengenali dengan lebih cepat, lebih ringkas uang palsu. Ada teknologi lah. Sejauh ini yang masih efektif adalah dengan cara 3D tadi. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk mewaspadai peredaran uang palsu menjelang hari raya serta pada pesta demokrasi Pilpres 2014. Dari Surabaya, Eko Widodo, Are TV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan kami masih mengangkat satu tema berjudul Waspadai Peredaran Uang Palsu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Sebelum saya lanjutkan lagi perbincangan dengan para narasumber yang sudah hadir, tadi barusan saja kita simak satu paket berita dari Surabaya di mana ini Bank Indonesia menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu dan BI akan memantau pasar. Saya langsung tanya ke Ibu Yosefin dulu, ini dari pernyataan Pak Ponco, Ibu. Di tahun 2014 pada bulan di tahun 2014 ini ada 11.720 lembar yang sudah diterima laporannya di BI, Ibu. Ya, jadi itu jumlah uang palsu ya sampai dengan bulan Mei ya. Memang ada 11.000 sekian uang palsu dan kita tapi tadi sudah disebutkan bahwa untuk transaksi tunai atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan uang tunai itu rawan sekali disusupi uang palsu. Saat ini kita memang menghadapi Lebaran di mana masyarakat itu selalu menukarkan uang baru, pecahan-pecahan kecil yang banyak untuk kebutuhan Lebaran lah, jadi untuk ini. Nah, di situ kadang-kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab lah, maksudnya untuk penukaran disisipkan uang palsu 1 atau 2 dan jumlah lembarnya kadang-kadang bisa tidak tepat, misalnya dalam satu pak 100 lembar. Oleh karena itu, Bank Indonesia menghimbau tadi untuk melakukan penukaran. Jadi waspada terhadap penipuan uang palsu dan juga jumlah yang tidak tepat jumlahnya. Jadi disarankan untuk melakukan penukaran di seluruh outlet. Kita bekerja sama dengan perbankan baik Bank Umum maupun BPPR itu lebih dari 500 outlet yang tersebar di Jawa Timur, di Surabaya, Sidoarjo juga ada, kemudian di Tuban. Baik, Bu Yosefin, sebelum dilanjutkan lagi kita sapa dulu pemirsa di rumah yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Siapa di mana? Iya, saya Nur Laila dari Sidoarjo. Ibu Nur Laila, silakan. Iya, saya kan pedagang di pasar ya, Pak. Nah, saya tuh bingung caranya yang sangat tepat agar mengetahui uang itu palsu atau tidak itu seperti apa. Karena kan banyak beredar uang palsu ya. Iya, itu saja. Terima kasih. Itu saja, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya, Ibu Yosefin, ini Ibu Nur Laila dari Sidoarjo, ini pedagang pasar. Mengkhawatirkan karena memang pasar ini menjadi satu tempat yang paling riskan ya untuk dijadikan peredaran uang palsu. Mungkin bisa dilakukan sedikit demo, Bu Yosefin, untuk bagaimana mengidentifikasi perbedaan yang paling mencolok antara uang asli dan uang palsu, Bu Yosefin. Baik, jadi untuk mengetahui uang yang asli itu sebenarnya relatif mudah. Kita bisa menggunakan 3D, mungkin yang teman-teman udah mengenal. Jadi dilihat, diterawang dan diraba ya. Dilihat itu
Kalau ini contoh misalnya uang 100.000. Jadi dilihat apakah di sini gambar warnanya itu tajam nggak dari warnanya. Kemudian dari gambarnya, misalnya di sini Pak Soekarno sama Pak Hatta itu tajam nggak. Biasanya kalau yang palsu itu seperti warnanya agak muda, nggak tajam. Nah, kalau uang yang ini kita tajam, dilihat. Kemudian juga kita diraba ada beberapa yang kalau kita diraba ini kasar. Ini yang disebut dengan cetak intaglio pada nomor seri, pada nominal, baik yang huruf maupun angka, kemudian pada gambar utama itu kalau kita lihat itu terasa kasar. Itu kalau uang yang palsu biasanya itu relatif halus kertasnya. Kemudian di terawang itu dilihat di ini ada tanda air di sini ada yang 100.000 sama WR Supratman di sini. Nah, di sini tanda airnya bisa di terawang itu akan terlihat gambarnya. Kalau misalnya mau diapsir dengan kertas tipis itu akan muncul gambar tanda airnya. Oke, itu tadi ya, masyarakat sebelum menerima uang apapun yang paling banyak ini memang pecahan 100.000 dan 50.000 ya Bu ya? Iya. Yang dipalsukan Ya, ini ya? Betul, 100.000. Jadi dilakukan 3 langkah tadi, dilihat, diraba, dan diterawang sampai pastikan benar-benar uang asli baru diterima ya Bu ya? Oke, baik. Saya ke Pak Herio. Pak Herio, dari Anda tadi menyampaikan ada 2 kasus ya di tahun 2014 ini. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, seperti apa angkanya Pak? Untuk tahun lalu kita malah nihil. Nihil Untuk 2013 tidak ada tidak ada kasus mengenai yang uang paling palsu. banyak di tahun berapa Pak? Di tahun 2012 ada 4 kasus dan tahun 2011 4 kasus. 2013 dan 2012 dan 2011. 2011. Iya. 4 kasus itu apa saja? Apakah hanya peredaran saja ataukah memang ada pencetakan juga di sini? Tidak. Jadi satu kasus seperti Ibu tadi bilang, ada yang membeli sapi dengan menggunakan uang palsu, itu ada. Kemudian ada juga yang sedang bertransaksi. Dalam arti dia membeli uang palsu, misalnya dengan 1:5 ya. 1 juta nanti dikasihkan itu 5 juta. Atau 1:2. 1 juta dikasihkan dengan 2 juta, seperti itu. Oke. Untuk di tahun 2014 ini angkanya sudah berkurang. Ini apakah memang satu bentuk keberhasilan dari Pak Harsono ini untuk menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi? Iya, Pak Harsono. Iya, salah betul. Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat waspadai penukaran uang di pinggir jalan. Dan kami selalu membuat spanduk himbauan manakala melihat uang palsu, melihat pelaku kejahatan, atau melihat orang yang membawa uang palsu, segera lapor kepada polisi. Pak Kapolres sudah mengoptimalkan polisi di pinggir-pinggir jalan agar manakala masyarakat membutuhkan mudah untuk dihubungi dan polisi segera atau mudah untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi sebaiknya memang masyarakat ikut proaktif juga ya jika mendapati hal semacam ini. Masyarakat itu harus tahu mana bedanya uang palsu dan mana tidak. Itu sudah harus wajib. Karena kalau mereka tidak tahu, maka mereka bisa menjadi korban. Tadi sudah sampaikan dari BI dan dari media massa, dari pimpinan-pimpinan bank sana, wajib untuk D, yang 3D tadi harus ditahu. Oke. Kalau tadi kita sempat beberapa kali membicarakan soal penukaran uang di jalan. Sampai dengan saat ini apakah dari Polres Sidoarjo Pak Herio sudah melakukan langkah-langkah semacam pengecekan apakah memang benar uang yang akan ditukarkan kepada masyarakat ini uang palsu, seperti apa? Ya, memang kita tidak bisa kita kan wilayahnya penyidikan ya Mas. Kalau misalnya ada yang melaporkan, kita sidik. Tapi kalau kita menggeledah tanpa ada laporan, itu kita tidak bisa. Sejauh ini belum ada laporan? Belum ada. Keresahan seputar banyaknya masyarakat yang melakukan penukaran di jalan begitu? Sampai sekarang belum ada ya. Oke, baik. Ibu Yosefin, sampai dengan saat ini kan sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh BI untuk mengamankan uang kita ini agar tidak dipalsukan begitu ya Bu ya. Tapi toh masih saja masih ada upaya-upaya pemalsuan uang. Sebenarnya apa yang masih belum bisa kita lakukan supaya untuk mengamankan uang kita? Nanti dijawab apa yang masih
seharusnya bisa di-upgrade lagi pengamanannya? Dijawab nanti Bu Yosefin karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.